Jumpa lagi bersama saya, Hendra Hilman, di video YouTube kali ini. Dan hari ini saya akan sampaikan ada beberapa pertanyaan ya. Saya ambil salah satu pertanyaan yang menurut saya itu paling sering ditanyakan ya, terutama oleh pemilik bisnis yang memiliki tim sales ya, di mana tim salesnya harus ketemu dengan customer, di mana customernya selalu bilang, saya mau cari yang paling murah, saya mau cari yang paling murah. Ini gimana nih? Biasanya tim sales saya begitu customer bilang yang paling murah, sales saya udah, wah ini susah ya, karena kalau kita terus-terusan mau kasih yang paling murah, ini bisnis saya bisa lama-lama makin turun. Berarti kita gimana caranya harus memastikan bahwa customer tetap mau beli walaupun harganya lebih mahal. Di hampir semua bisnis yang namanya perang harga, yang namanya price war. Nah, cuman pertanyaannya begini, sampai kapan Anda mau terus-terusan ikutan price war? Sampai kapan terus-terusan Anda mau banting-banting harga? Ya, artinya kalau Anda punya margin yang begitu rendah, bagaimana Anda bisa bayar cost untuk operational? Bagaimana Anda bisa bayar cost untuk marketing? Di mana marketing dalam sebuah bisnis itu sangat-sangat penting. Ya, jadi kalau Anda banting-banting harga, ya terus-terusan boleh aja sih, akhirnya Anda bisa menyenangkan customer. Tapi customer itu nggak pernah puas, ya kan? Selalu dia bilang, oh yang murah nih. Ya mungkin beberapa saat beli sama Anda, tapi ada lagi yang nawarin lebih murah. Bisa jadi mungkin customernya pindah. Mungkin Anda bilang gini, coach mah nggak tahu, di lapangan itu mah nggak segampang coach ngomong gitu kan, itu memang tidak mudah. Coach sudah pernah lihat belum di lapangan perang-perang harga, banting-bantingan harga, yang mau murah semuanya kan, beda 50.000, beda cuma 10.000 aja orang bisa pindah. Setuju. Saya udah melihat ke bawah, saya melihat kondisi di lapangan, bahkan saya sering ke toko-toko retail, toko batik, toko baju, toko banyak lah ya, yang benar-benar perang-perang harga. Saya bahkan melihat langsung gimana toko-toko yang bersaing gitu kan, bahkan bukan hanya offline, di online pun seperti itu. Kita semuanya bersaing harga. Kenapa? Karena itu adalah satu-satunya cara untuk kita bisa memenangkan customer, ya kan? Mungkin ada cara lain, tapi kayaknya kurang efektif. Customer selalu mau yang murah. Sebagai seorang pemilik bisnis, seberapa lama kita kan bisa bertahan dengan cara seperti ini? Mungkin jawaban gampangnya, ya coach, namanya kita bisnis zaman sekarang kan, yang penting untung juga sedikit, juga yang penting untung, daripada barang yang nggak keluar, barang yang nggak jalan kan lebih susah lagi. Bayar-bayarnya itu gimana? Setuju. Memang itu yang harus dijalankan. Kalau kita menghadapi situasi bahwa kita memang harus perang harga, ya sudah, itu memang harus terjadi ya. Cuman kita mesti punya backup plan, kita mesti punya cara lain, kita mesti punya strategi lain. Ya memang mungkin itu tetap kita jalankan, bukan artinya langsung di stop, pasti harus tetap dijalankan supaya kita pastikan customernya terus-terusan ada terus kan gitu kan. Karena namanya perang harga kan, customer cari yang murah, betul. Tapi jangan sampai kita terus-terusan di sana. Ya, apakah Anda punya plan lain, punya strategi lain untuk memastikan bahwa oke nih, saya memang di sini berdarah-darah nih, tapi apakah Anda nggak siapkan produk lain, nggak siapkan service lain, atau tidak siapkan produk-produk yang lebih high margin yang bisa juga Anda tawarkan kepada customer? Ya kan, bayangkan kalau kita di dalam sebuah toko retail, ya itu kan kita macam-macam marginnya. Ada yang marginnya misalnya sangat tipis, ada yang marginnya sedang, ada yang marginnya tinggi. Nah, kalau kita perang-perang harga boleh aja. Ya, mungkin di produk-produk tersebut margin kita tipis. Tapi tentunya kita sebagai pebisnis harus kita pikirkan ada subsidi dari produk-produk lain yang dimana bisa memberikan margin lebih besar. Sehingga kalau nanti pada saat setiap bulan kita melihat laporan keuangan, kan yang marginnya tipis, marginnya sedang, marginnya tinggi kan di-combine, total secara net profit kan masih untung. Nah, pertanyaannya, gimana coach jual marginnya tinggi? Zaman sekarang kan semuanya orang maunya murah. Iya betul, murah. Betul murah, tapi bisa jadi barang murah marginnya tinggi. Saya kasih contoh buat Anda, es teh. Ya, tahu es teh tawar atau es teh lah ya. Itu kalau kita lihat es teh dijual di warung, di warteg atau di restoran-restoran gitu kan. Es teh itu Anda tahu marginnya berapa? Anda beli es teh berapa? Ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang bahkan 15.000. Kalau es teh manis gitu ya, tambah gula dikit, mungkin bisa 18.000. Anda tahu nggak marginnya berapa es teh? Anda hitung aja, coba Anda cek online deh. Itu es batu ya, 2 kilo atau berapa kilo itu coba Anda hitung. Kalau Anda beli es teh, paling air teh dikasih air panas, atau teh dikasih air panas, ya, diseduh air panas gitu kan. Terus dikasih es batu 3 plek gitu. Jual 15.000. Anda bisa hitung nggak itu marginnya berapa jual es teh? Dan Anda lihat, satu restoran atau satu rumah makan, warteg lah kita bilang, satu hari bisa jual es teh berapa? Itu marginnya luar biasa. Mungkin betul kalau beberapa produk, misalnya jualan apalah nasi goreng segala macam, mungkin tipis marginnya, karena ya sesama nasi goreng mungkin sama-sama segitu. Tapi jual es teh, Anda untung besar. Jadi produk yang untung besar belum tentu buat customer mahal.
salah satunya es teh. Coach, tapi beda, saya kan nggak jual makanan, saya kan jual barang lain. Iya betul, saya setuju. Mungkin bisa jadi Anda produknya lain, bukan makanan. Tapi Anda perhatikan ya, apakah Anda bisa ya cari produk yang customer tetap bayarnya murah, ya mungkin secara rupiah ya rupiah 10.000 atau mungkin 5.000 atau mungkin 20.000, mungkin ya rupiahnya kecil lah istilahnya begitu kan, tetapi secara margin Anda bisa dapat besar. Itu Anda bisa pikirkan. Setiap bisnis pastinya bisa pikirkan gimana caranya jual produk ya marginnya tinggi, harganya mungkin buat customer belinya cuma 10.000, tapi margin Anda tinggi. Itu yang harus dipikirkan. Biasanya kalau Anda punya produk ya, mungkin produk konkret yang orang bisa lihat dan orang bisa pegang, bisa jadi mungkin marginnya tipis ya. Tapi kalau Anda punya service, punya pelayanan ya, itu biasanya kalau produk service atau jasa biasanya marginnya lebih besar ya. Jasa cuci mobil ataupun jasa cleaning atau apapun, kalau jasa pastinya marginnya lebih besar. Nah, Anda coba pikirkan, kira-kira di bisnis Anda bisa create sebuah jasa nggak yang dimana Anda bisa kasih pelayanan lebih kepada customer, dan dimana customer merasa, wah ini keren banget ya, saya bukan hanya saya beli produknya, saya juga bisa beli maintenance ya, saya bisa dapat service begini-begini misalnya ya. Service seperti ini mungkin kalau Anda bayar per service itu mahal, tapi ya udahlah saya termasuk service itu, jadi murah. Jadi Anda bisa jual pelayanan. Sebagai contoh misalnya Anda jual oli ya, atau jual ya pokoknya Anda jual oli lah di toko Anda, contoh begitu ya. Nah di toko Anda jual oli, lalu kan namanya jual oli ya Anda jual ya pokoknya berapa liter, ingin ganti oli dan sebagainya kan. Anda tunggu customer datang ke toko Anda. Anda bisa aja pasang iklan di Google ya, Google My Business atau pakai Instagram atau pakai TikTok dan sebagainya. Bisa aja dari situ awareness makin bertambah. Tapi kan awareness itu untuk membuat orang datang ke toko Anda. Nah, Anda bisa aja mungkin kalau orang datang ke toko Anda service, Anda ganti oli, bisa jadi mungkin margin tipis ya. Nah, tapi kalau Anda berikan layanan home delivery, misalnya Anda ada satu service yang Anda di mana ada satu montir yang Anda hire untuk bisa home delivery ganti oli. Jadi Anda datang ke rumah-rumah gitu kan, Anda sebar brosur, lalu di situ Anda bilang, Pak, mobilnya mungkin kita bisa free, atau bukan free, kita bisa free check up, misalnya gitu kan, free check up untuk ya mungkin ada kendala apa dan segala macam, khususnya untuk oli dan apa misalnya ya oli mesin dan sebagainya gitu kan. Nah itu kita ada home delivery Pak, kita muter nih. Jadi Bapak kalau mau ya, itu Bapak cuma cukup telepon kita aja, kita ada datang ke sana. Bapak tidak perlu datang ke toko kita datangin ke sana. Kita ada service Pak. Orang bilang gini, oh tapi kan cost coach, kita harus home delivery ke rumah-rumah gitu kan. Kita cost kendaraannya berapa, cost untuk drivernya berapa, cost untuk montirnya berapa. Anda hitung semua, ya kan? Betul sih, itu ada costnya. Tapi coba Anda pikirkan, satu, Anda datangin ke rumah-rumah, ya, terus Anda servisin mobilnya, ya kan, mungkin sekali servis berapa, karena ada fee untuk home delivery di mana customer nggak usah datang ke toko Anda, ya, tapi dengan demikian Anda bisa dapetin 5 atau 6 customer. Nah, Anda hitung aja begini, satu hari saya tunggu ya customer di toko saya, coba berapa banyak customer yang datang ke toko saya. Itu satu. Kedua, kalau saya ngandalin kerjasama, mungkin saya kerjasama dengan showroom mobil, kerjasama dengan showroom mobil yang mungkin jualan mobil bekas misalnya gitu kan, saya tunggu referensi, itu berapa banyak customer yang datang ke toko saya. Tapi kalau saya ada layanan home delivery, ya, service home delivery untuk oli, ganti oli, ya, bukan hanya ganti oli, macam-macam gitu kan. Memang ada cost untuk supir, ada cost untuk montirnya, untuk keliling, tapi bisa dibikin satu kerjasama di mana kita cukup misalnya bayar untuk operational cost-nya saja. Nah, untuk fee-nya si montir dan driver itu misalnya kita kasih sharing cost atau sharing revenue atau sharing profit atau bagaimana. Jadi misalnya bisa juga menggunakan mobilnya dia, menggunakan kita hire mobilnya atau kita sewa ya mobilnya, atau kita bayarin budget transportnya aja, tapi mungkin secara service hasilnya dibagi persentasi. Bisa begitu. Jadi kita tidak perlu harus bayar karyawan misalnya. Kita bermitra aja dengan orang-orang yang punya mobil, kita kasih produk knowledge untuk ganti oli dan sebagainya, bisa jadi begitu. Lalu ya udah dia bermitra dengan kita sebagai mungkin service home delivery-nya dari kantor kita akan punya beberapa montir-montir yang keliling untuk mendapatkan customer. Nah, dengan demikian kita bukan hanya tunggu customer, kita juga bisa dapetin customer baru. Secara margin mungkin Anda bisa hitung ya. Nah, itu poin saya. Jadi harga ataupun perang harga, ya itu pastinya akan kita alami terus. Jadi saya rasa itu bukan sesuatu yang kita bisa hindari, tapi itu sesuatu yang memang harus kita alami, harus kita hadapi. Betul,
Jadi kita harus punya satu strategi. Ada produk yang memang marginnya tipis, ada produk yang marginnya sedang, ada produk yang marginnya tinggi. Nah, pada saat kita tawarkan kepada customer, tentunya Anda jangan cuma jual yang marginnya tipis, Anda harus pikirkan produk apa yang marginnya tinggi. Walaupun mungkin customer belinya harganya murah, ya misalnya cuma 5.000, 20.000 dan sebagainya. Memang coach ngomongnya gampang, tapi pelaksanaannya gampang. Betul, saya tahu. Maka itu begini, kalau Anda beneran pengen serius ingin membangun ya atau ingin memiliki produk-produk yang memang high margin dan Anda bisa jual, Anda bisa brainstorm dengan saya, bisa hubungi tim kita, Anda bilang, saya mau langsung brainstorm sama coach untuk sesi bagaimana caranya untuk saya bisa memiliki produk-produk yang high margin dan bisa jual. Nah, di situ saya akan alokasi waktu untuk bisa brainstorm dengan Anda, saya kasih coaching session buat Anda, khusus untuk bantu bagaimana caranya supaya Anda juga bisa punya produk yang high margin dan bisa Anda jual dengan harga yang memang relatif murah. Kan gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa jadi bukan semalam, bisa jadi bukan semalam kepikir idenya. Anda harus pikirkan, Anda harus jangka panjang. Tapi tentunya Anda pikirin sendiri, Anda coba-coba sendiri, dengan Anda brainstorm dengan saya misalnya gitu kan, mana hasil yang lebih optimal ya. Apakah ini penting buat bisnis Anda? Kalau Anda sudah mulai melihat laporan keuangan makin lama makin tidak untung, Anda lihat penjualannya ada produk-produk yang memang Anda jual tapi marginnya tipis dan Anda terus seperti itu. Pertanyaannya, berapa lama Anda akan bisa survive dengan cara seperti ini kalau Anda tidak cepat-cepat berubah, kalau Anda tidak cepat-cepat lakukan inovasi, sementara orang lain inovasi dengan lebih cepat lagi. Jadi ya tergantung Anda, bisnis Anda harus tahu apa yang Anda alami saat ini ya. Apakah Anda yakin dengan cara ini, strategi ini bisa bertahan another 6 months, another year, 1 tahun ke depan, atau Anda harus mulai pikirkan dari sekarang? Kalau tidak sekarang, kapan? Ya, kalau tidak Anda yang lakukan, siapa yang akan lakukan buat bisnis Anda sendiri? Karena Anda ownernya kan gitu. Jadi kesimpulan buat Anda, kalau saya saat ini perang-perang harga, ya pertama-tama Anda bilang itu wajar. Karena mau di bisnis apapun, mau service, mau jasa, mau produk, mau apapun, pasti perang harga. Itu memang masalah klasik yang memang kita sebagai pengusaha pasti hadapi itu. Saya juga hadapi seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita terus-terusan terjerumus ke situ, atau kita mulai berpikir strategi lain? Tadi salah satunya contoh ringan-ringan yang saya sampaikan kepada Anda adalah kita buat satu layanan baru, service baru, ya, home delivery salah satunya untuk mendapatkan customer. Jadi kita tidak reaktif tunggu customer, tapi kita juga bisa proaktif cari customer baru kan gitu. Nah, itu adalah beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan di bisnis Anda. Nah, cuman saya ngerti ini tidak semalam, wah langsung idenya tercetus dan langsung dilakukan. Enggak. Pastinya harus brainstorming dengan orang yang punya secara mindset, secara level of understanding, ngerti pasar, ngerti produk, ngerti segala macam, itu memang harus satu searah gitu kan, atau selevel. Kalau enggak, Anda bisa jadi mungkin kurang efektif atau kurang smart misalnya gitu. Ya, salah satu opsinya Anda bisa hubungi tim saya untuk bisa ngobrol, brainstorming, dan saya kasih coaching session buat Anda. Nah, jadi tergantung Anda. Kalau Anda ingin ada satu perubahan, bisnis Anda pengen lebih untung, ya berarti Anda pun harus lakukan strategi yang berbeda supaya untungnya lebih baik. So, semoga bisa bermanfaat buat Anda. Sukses selalu dan salam pengusaha.